Cap cip cup, Cuap di Cup. Kembali lagi di Fusbolista. ale. Jadi kita bahas apa nih hari ini? Kita pertama ngebahas ini aja lah. Gareth Southgate lawan Kenapa Kidul. Southgate? Hah? Kenapa Southgate? Kemarin kan meme-nya viral tuh Bes, yang dia begini nih. Begini ya? Wah. Suruh fokus. Suruh Main ya? fokus pada Suruh nyari mikir, kodam. main ya? Nyari kodam, gak tahu kodamnya apaan deh tuh. Kodamnya ini, Jo. Apa? Singa pedal pop. Singa pedopop. Ada aja lo Bes. Ya kan negeri singa kan? Iya bener. Singanya tapi singa pedal pop. Oh, Gak galak-galak banget gitu. gue kira singa ompong. Gitu. Terus Kenapa tuh? Southgate itu kan sebenarnya kalau lihat komposisi pemain timnas Inggris itu nggak jelek-jelek amat lah, bagus lah. Bagus sih, bagus sebenarnya. Itu Tengahnya bagus, Tengahnya ya kan? bagus. Depannya bagus. Nah, Belakangnya, nggak ngerti deh kalau belakangnya. Tapi yang kemarin di belakangnya bagus. Apa? Pickford, rambutnya bagus. oh banyakan gaya dia, ya kan. Terus udah gini ini Bes, dia sangat dikritik kan terkait si Cole Palmer itu yang pemain terbaik Liga Inggris gak dimainin sama sekali sampai sekarang. Betul. Gitu. Itu gimana menurut lo Bes? Ya, Inggris sebenarnya dengan materi yang ada ya, itu bagus sih. Cuma memang mungkin entah ya, kalau menurut gue gaya Southgate itu masih gaya konvensional latihnya tuh. Beda sama pelatih-pelatih kayak sekarang yang bener-bener taktikalnya itu taktikal modern gitu. Dan ngadepin tim-tim yang dengan taktikal kayak gitu sekarang sebenarnya materinya mumpuni sih, cuma entah kenapa. Iya, padahal kan Inggris sendiri kan ada Bellingham kan, bawa Real Madrid juara UCL kan, sama La Liga tuh. Tapi sampai sekarang penampilannya menurut gue ya, oke dia nyetak gol pertama waktu di pertandingan pertama. Tapi keseluruhan sampai pertandingan kedua, Bellingham menurut gue masih biasa-biasa aja sih. Dibanding kayak Musiala ya. Musiala, apa segala macam. Yamin Lama. Yacin Lamal. Yacin Lamal. Yacin Lamal. Lamin Yamal. Lamin Yamal. Nah itu, terus belum lagi dia depannya Harry Kane subur di Bundesliga tapi apes di klub terus gitu. Terus apalagi di tengahnya ada Trent Alexander-Arnold ya. Itu kan sebenarnya dia punya keahlian bagus tuh di tendangan bebasnya, tapi sekarang kayak makin menurun gitu. Iya. Padahal di Euro sebelumnya dia kan masuk final kan. Iya, masuk final. Ini jadi kayak turun banget gitu. Dan ngomong-ngomong yang performanya turun, itu juga Kroasia juga. Kroasia. Ya? Gimana? Kroasia. Kalau Kroasia menurut gua yang memang kebanyakan pemain tua ya. Nah, pemain tua, Modric oke lah di Madrid gitu kan. Madrid di Real Madrid bagus gitu kan. Tapi performance-nya Modric tuh begini gitu loh. Regenerasinya kurang gitu. Modric, terus ada Perisic, ada Brozovic. Tua-tua semua. Tua-tua tapi gini. Kalau misalnya ngomongin masalah tua, Ronaldo juga tua. Iya, tapi kan Portugal ada regenerasinya, gitu. Tapi kalau di Kroasia paling Kovacic juga bukan dibilang muda kan, udah usia 25 ke atas kan, kalau mau boleh jujur gitu loh. Dan terancam mungkin nggak lolos ke 16 besar. Kroasia. Bisa jadi itu karena kayak apa ya, kutukan tanda petik. Gua nggak berani itu bener apa hoax ya, tapi ya itu kutukan kalau tiap juara Piala Dunia peringkat ketiga hampir pasti tersingkir di penyisihan grup gitu loh. Emang selalu kayak gitu ya? Ya nggak selalu, tapi yang udah sih begitu sih Bes. Begitu. Ya gimana ya, gue juga kadang nggak habis pikir kalau Kroasia ya, padahal di Piala Dunia kemarin cukup bagus banget, mainnya rapi banget. Taktikalnya bagus, tapi sekarang turun jauh. Nah, kembali lagi ke topik yang selain Southgate itu kan tidak ada pemanggilan Harry Maguire ya. Nah, Harry Maguire kan mana fans MU nih? Ada nih di sini nih fans MU nih. Fans MU lagi main handphone. Nyaut dong nih. Madura United. Padahal udah nggak ada Harry Maguire ya, maksudnya dia bagus loh.
Dia di klub timnas emang jelek, bapuk ya. bapuk. Tapi kalau pas lagi bela negara tuh beda. Beda. Mainnya beda. Tapi kenapa nggak dipanggil? Nah, udah belum lagi Harry Maguire, Phil Foden bagus di City. Tapi Foden bagus. Tapi apa penampilannya ya begini juga gitu loh. Kayaknya uang ya, faktor uang apa nasionalisme menurut sih, menurut gue strateginya yang nggak cocok buat mereka. Padahal materi pemain ya bagus. Inggris ya kan. Inggris bagus, cuma apa ya? Inggris tuh kalau misalnya mau cari pelatih mungkin bukan dari Inggris. Dari mana dong? Dari negara lain. Contoh? Tapi pride juga kali ya. Sebagai liga terbaik juga nggak mau kali. Sebenarnya kalau pelatih-pelatih yang bagus tuh dari Italia. Tapi waktu itu Inggris dilatih Fabio Capello ya nggak bagus, nggak jelek sih, sedang-sedang aja menurut gua. Gitu waktu dilatih karena Fabio Capello. Liga Inggris terlalu bisnis. Bisa jadi karena kan terlalu mengucurkan dana lebih gitu loh buat klub-klub tanpa memperhatikan regenerasi juga gitu loh menurut gua ya. Tapi regenerasi jalan loh sebenarnya. Jalan ya, ada jalan. Cuma entah mengapa ya Inggris ya dari dulu belum bisa nunjukin bahwa dia itu memang negara asal sepak bola gitu. Iya, dan lagu Coming Home itu kayaknya akan sulit terjadi. Terakhir kan 1966 tuh Piala Dunia. Habis itu kan udah nggak pernah ada lagi tuh. Mentok kemarin runner up Euro itu. Nah sekarang apa Coming Home beneran apa? Emang Coming Home dalam arti angkat koper apa gimana tuh, Bes? angkat koper bisa jadi sih. Ya. Di grupnya juga lumayan ketat kan ada Denmark ya. Terus Denmark, Serbia, Slovenia. Nah, kemarin kan imbang tuh lawan Denmark ya, lawan Denmark. Nah, itu menurut gua harusnya Inggris bisa menang, tapi ya gimana kebiasaan jelek back Inggris mungkin kurang antisipatif dalam apa? Membaca arah pemain musuh gitu atau bola gitu. Tapi udah kebanyakan bahasa Inggris, kita bahas yang lain deh. Kan Inggris udah, Kroasia udah. Nah, terus ngebahas apa lagi nih kita? Bahas semalam ada pertandingan menarik tuh. Apa tuh? Belgia. Itu Lukaku entah mengapa jadi pemain paling apes sepanjang Euro ini. Betul. 2 kali ngegolin, 2 kali kena VAR. Itu kemarin yang kena VAR itu kan lawan Slovakia kan? Iya. Ya, yang kemarin lawan Rumania juga kayaknya kena offside lagi. Berarti 3 kali dong. 3 kali ya, berarti iya, 3 kali. 3 kali cuma bukan 2. Ujung sepatu. Iya, ujung sepatu. Gitu. Ujung bibir, Bang. Waduh. Ngeri banget kalau ujung bibir mah. Mau ciuman. Gini, gitu. Ya Lukaku menurut gua gimana dulu dibilang sebagai striker tajam apa ternyata flop. Tapi di AS Roma menurut gua juga lumayan sih. Sebenarnya kalau dibilang flop nggak flop banget sih. Cuma memang apes aja gitu. Kayak gol pertamanya juga hasil dari Lukaku kan. Iya, betul. Hasil dia jagain bola terus diumpan ke belakang sama Tielemans di shooting dan gol gitu. Betul. Tapi ya apes sih, kasihan sih. Apes emang. Berarti dia sama sekali belum nyetak gol ya? Apa gimana ya? Belum ya? Belum. Jatuhnya baru asis. Ya. Ada tim yang apes nggak di Eropa menurut lu? Sampai saat ini di Eropa itu belum ada yang apes deh menurut gua. Masih ya standar aja gitu loh, Bes. Begitu. Kalau Ukraina? Kayak tadi kita kan sebelumnya sini sempat ngobrol juga tentang Ukraina. Nah, Ukraina ini menarik sebenarnya. Jadi ada pemain yang menurut gua overrated lah. Namanya Mikhail Mudryk ya. Bukan Kroasia tuh ya? Bukan. Itu Modric, beda. Nah, Mikhail Mudryk bukan Mudik ya. Mudryk itu jadi teman baiknya Coach Justin lah. Kan sempat ngeblok tuh. Sampai sekarang ngeblok Coach Justin lah. Gitu. Mungkin ini dia apa? Kalau lagi Lebaran baru bagus. Oh, mudik kampung. Kenapa mudik? Lewat tol, ya betul. Lewat tol bebas lewat Pantura panas coy. Lewat tol, bener. Lewat tol. Iya, Transformers. Terserah lo dah. Kata lo udah mati ya kan. Mudryk, kenapa Mudryk? Mudryk menurut gua dibeli Chelsea mahal. Harganya berapa tuh kalau beli Skuteng kecamatan bisa kali. Skuteng sih. Ya gue ingetnya Skuteng. Masih banyak makanan yang lebih enak. Habis gimana? Jadi dia salah satu pemain Ukraina termahal ya?
termahal, mungkin salah satu pemain termahal di Liga Inggris kali, Bes. Soalnya menurut gua, dia kalau nggak salah nilai transfernya tuh antara 70 apa 100 juta euro apa pounds gitu. Wow. Pound. Gede, lu bayangin kalau dibeliin skuteng tadi itu. Ya. Se-Jakarta penuh kali. Ya kan? Banjir skuteng. Tiap orang dapat deh. Dapat ya kan. Lengkap lagi sama wedang rondenya ya kan. Ngomongin skuteng ngopi dulu kali ya. Oke, ngopi dulu kita. Nah, ini buatan siapa nih? Buatan Yanto kali nih. Gak ngerti juga gua. Wah, sedap. Jadi gimana Bang Sekutang? Mana rokok gua ya? Kita boleh, dulu boleh. lah, kita rokok dulu. Sebat. Sebelum ngebahas Gua ngepot aja dulu. Ngepot itu tanaman. Pas nih, kuning Ukraina, tapi Brazil sih. Kita dari tadi ngomongin Euro, lu pakai jaket Inggris, jaket Brasil. Kalau gua kan jelas nih, klub gua Derby County. Ya, justru malah nggak ini dong di klub. Kalau ini lagi Copa juga. Oh iya. Copa Amerika tapi di Amerika Selatan. Amerika Serikat ya. Padahal Copa Amerika. Tapi itu nanti bahas. Nanti. Gimana Ukraina? Ya Ukraina menurut gua masih bisa peluang lolos lah dia. Kemarin kan sempat menang tuh sama siapa kemarin tuh kalau nggak salah? Georgia ya? Apa? Bukan Georgia. Kemarin kalah sama Rumania. Kalah sama Rumania 3-0. Kalah lagi. Menang. Sama klub apa kemarin? Aduh. Sampai kok lupa ya? Coba dilihat dulu. Bang, bantuin Bang. Bang, bantuin Bang. Sama siapa Bang? Ukraina menang sama siapa kemarin Bang? Jawab dong weh. Suci deh. Ukraina. Woi, jawab dong weh. Kasian nih. Kosnya weh. Hei. Materi habis nih. Hei. Jangan diam-diam aja. Yaudah ntar biar dicari sama tim dulu dah. Slovakia. Sama Slovakia, negara kedua gua. Ya. Kok bisa menang, Bang? Hah? Kok bisa menang? Bisa. Dibantu NATO nggak? Enggak lah. Dibantu Zelensky. Beda. Iya. Nanti orang Ukraina nonton kita kan bahaya, Mat. Kita nanti di blacklist ke Ukraina. Beda. Iya kan? Tiba-tiba di luar gitu. Nah, ngerti dah pokoknya. Gitu. Terus habis Ukraina udah, Inggris udah, Kroasia udah. Lukaku. Ya, Lukaku si paling apes. Ya. Inggris tadi kan udah. Nyimak makanya bro ya. Inggris udah dong. Ya, udah dong gitu. Terus apa lagi ya? Gitu. Ini apa yang menarik ya di Itali ini Spanyol. juara bertahan, tapi kemarin kalah sama Spanyol. Itu gimana? Kurang beruntung sih. Rumania, bukan Slovakia kalahnya. Rumania. Oh, ada lagi nih baru nih infonya. Apa lagi nih? Ukraina menang. Ukraina kalah sama Rumania. Ukraina menang sama siapa? Slovakia kan? Iya udah. Wah, ini dia nih. Euro kapan Bang? Ini dia nih kelakuan. Tadi sampai mana tuh kan? Lupa kan? Itali. Kurang beruntung sama Spanyol. Sebenarnya mainnya bagus juga dengan Spanyol nggak bisa loh masuk kotak penalti loh. Sama sekali nggak bisa masuk kotak penalti. Tapi bisa kotak sampah. Kotak amal. Oh, kotak amal. Iya, golnya gol kotak amal. Oh iya. Kan bunuh diri. Oh iya benar. Ikhlas dong. Ikhlas lah. Kalau enggak makanya ya kurang beruntung banget tuh. Betul. Sama yang kemarin tuh menarik itu Belanda sama Prancis. Harusnya Belanda menang. Timnas pusat harusnya menang. Iya, apes. Menurut gua apes juga sih Belanda itu. Harusnya menang cuma golek lagi-lagi dianulir gara-gara VAR. Oh, dianulir VAR lagi ya. Kalau terkait keputusan wasit selama sekarang di Euro ini gimana? Apa? Keputusan lu melihat wasit selama di Euro ini gimana? Ada kontroversinya nggak kayak Piala Asia? Kalau wasit, wah nggak beda sih. Kalau bandinginnya sama Piala Asia beda jauh sih. Piala Asia udah ada VAR masih aja. Masih aja ada kayak Qatar gitu kan. Tapi kalau di Eropa nggak. Malah kebanyakan memang VAR ngebantu banget sih. Yang harusnya nggak gol, harusnya
harusnya nggak gol bener ya kan? Itu kelihatan di VAR gitu. Kayak offside tuh banyak banget, offside. Gol-gol offside tuh banyak banget. Dan VAR tuh kelihatan kayak ngebantu wasit banget. Siap. Gitu. Terus udah Euro udah selesai nih pembicaraannya, kita lanjut ke Copa America. Benua Amerika. Copa America. Nah, ini melihat Brazil yang lo pakai ini gimana? Kita ngomongin Brazil deh, Argentina belakangan. Brazil sekarang materinya ya dari dulu Brazil bagus. Cuma ya, dengan taktik yang menurut gue sekarang permainan taktikal tuh ini ya udah berkembang banget ya. Jadi kalau masih Jogo Bonito, masih ngandalin Jogo Bonito ya bakal adanya jaga wanita, Pak. Bukan Jogo Bonito. Jogo Bonito jaga wanita mungkin. Bukan. Orang Depok. Iya. Kalau masih ngandelin Jogo Bonito ya susah juga gitu. Tapi beberapa hari yang lalu Ronaldinho kan berkomentar Brazil sekarang itu nggak punya spirit juara, nggak punya mental juara. Setuju nggak terkait si babang tampan Ronaldinho itu? Mainnya sih tampan sih. Iya, mainnya tampan sih. Iya. Tapi emang iya sih. Emang nggak ada sosok leader. Dulu kalau misalnya lu inget ya, ada Cafu, ya kan? Carlos. Terus ada Roberto Carlos. Ya, ada Rivaldo. Ada Lucio ya. Kalau sekarang Lucio apa Lutio? lu Tio sih. Iya gitu. Terus siapa lagi ya? Dulu kan ada. Sekarang siapa? Zaman kita kan dulu ada Kakak juga kan, bisa Kakak, ada Ronaldo, komplit lah itu. Thiago Motta bukannya Itali. Udah naturalisasi Itali. Thiago Silva udah nggak dipanggil sekarang kan. Nggak ini. Maksudnya kayak bener-bener apa namanya? Leadernya tuh nggak ada. Tapi Argentina juga sekarang juga sama sih. Iya. Tapi Argentina kemarin Piala Dunia juara, Bes. Ya, juara. Kemarin habis juga menang 2-0 lawan Kanada. Ya kan? Itu. Tim-tim Amerika Utara diundang ya? Diundang. Sekarang. Terus apalagi sekarang selain Brazil ada juga kuda hitam Uruguay. Suarez dipanggil lagi nih. Uruguay gue nggak ngikutin sih. Uruguay masih Suarez. Suarez dipanggil lagi. Nah, tandemnya sama Darwin Nunes. Kemarin kan viral tuh. Si Suarez nomor 9, Nunes nomor 19 tapi ditutup sama Suarez. Satunya ditutup. Jadi biar sama-sama 99 gitu. Nggak tahu mungkin QQ kali. QQ. Ya, apa Juragan 99 dia punya bus kali di Uruguay, nggak tahu deh gue bilang. Gitu. Tapi kok Copa karena baru 2 pertandingan, 3. Baru 2 atau 3 pertandingan lah pas kita syuting ini. Dan tim-tim besarnya juga belum main, baru Argentina doang kan? Iya, Argentina tadi ada Ekuador lawan Venezuela sama Jamaika versus pas tadi tuh kalah sama Meksiko. Itu. Dan Meksiko ya gua nggak ngikutin juga ya karena udah nggak ada Javier Hernandez kan, Chicharito udah hilang lah. Paling Edson Alvarez pemain West Ham itu loh. Gue sih kayak minggu lalu ya kita ngobrol kan. Gimana kalau juaranya itu malah justru tuan rumah? MLS lagi naik banget kan? Iya. Gue masih pengen lihat, wah lu Copa America tapi yang menang tim tamu gitu. itu jadi kayak ini ya kalau tim tamu tuh kayak waktu itu Denmark di Euro ya yang jadi sebagai tim kuda hitam. Tim yang dapat gusuran dari Yugoslavia itu kan nggak bisa ngikut. Itu zamannya siapa ya? Zamannya Peter Schmeichel dulu loh. Michael Laudrup. Nah, Michael Laudrup juga itu. Nah, kalau ini ya siapa tahu ya nanti yang juara malah macam kayak AS ya kan bisa aja kayak karena Jamaika gitu kan. Brazil sama Argentina mulai berimbang kali. Bahasanya bukan menurun mereka tapi tim yang lain juga mulai berimbang gitu. Kalau dulu kan misalnya Amerika ketemu tim Amerika Latin ya jauh banget gitu. Tapi pas kita syuting ini sebenarnya ini loh coba semua ya Venezuela menang. So imut banget lu coba. Iya, coba semua khusus buat ini subscriber cuap di cup lah. Itu ini Venezuela cukup mengejutkan loh. Menang lawan
Ekuador. Padahal Ekuador peringkatnya di atas Venezuela jauh banget itu. Tapi apa sih sekarang arti dari peringkat? Ya kan? Apa gitu? Maksudnya tim yang peringkatnya bagus juga sekarang ya karena sepak bola itu udah mulai hampir merata sih. Jadi kayak lu peringkatnya berapa sekarang udah nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan lu masuk 90 besar, wah itu udah hebat. Ya, betul banget. Kayak Indonesia sekarang ngejar ya bisa bersaing sama tim-tim yang kayak di tim-tim elitnya Asia kan juga yang walaupun peringkat jauh juga sekarang mulai. Kalau itu kalau misalnya ini kan kita lanjut lagi ya selain ke Copa Euro, Copa America. Nah, ini pas lo ngomongin Indonesia gue jadi ingat. Kita ini jangan euforia berlebihan lah. Terkait kita akan bakal lolos ke Piala Dunia. Grupnya berat. 2026. Grupnya berat apalagi kalau ketemu Qatar. Udah makanya gue menghindarin itu. Pokoknya kita kalau gue sih berharap gini, timnas fokus aja nyari pemain diaspora lah. Gak apa-apa bikin nanti tim full naturalisasi dong. Bukan naturalisasi kan contoh kasusnya kayak Christian Gonzalez, Beto Gonçalves. Nah, ini diaspora. Oke. Ya kan, dia memang ada keturunan Indonesia. Kalau naturalisasi kan emang nggak ada keturunan Indonesia kan. Ya itu maksud gua. Biarin aja nanti buat Piala Dunia atau buat Piala Asia nanti isinya timnas, isinya diaspora. Mungkin adalah yang benar-benar dibilangnya ya orang Indonesia asli lah, tanda petik maksudnya kan kita juga nggak bisa sebut itu pribumi apa gimana kan, udah terkait undang-undang nggak boleh nyebut nama pemain Liga 1 lah. Ya pokoknya nggak juga, kadang kayak Asnawi bukan pemain Liga 1 ya kan, maksud gua nggak apa-apa diaspora gabung misalnya ada Asnawi, ada Arhan, Witan ya kan, terus muncul lagi nama si siapa, Terence Puhiri, apa Malik Rizaldi, apa Ramadan Sananta. Nah, nanti ketika ya siapa tahu dipanggil kan, kita nggak ada yang tahu. Terus tiba-tiba nanti pas Piala Tiger nanti yang baru Piala AFF ini, panggil aja yang main di Liga 1 biar kayak. Jadi Liga 1 AFF buat seleksi lagi tuh. Iya. Dari pemain Liga 1 yang siapa yang pantas untuk di arena Asia lah ya. Betul. Piala Asia. Iya. Kualifikasi Piala Dunia. Iya, betul. Tapi nanti kalau yang pemain-pemain Liga 1 pada protes, gue juga bisa dong masuk timnas. Ya bisa, asal ini sebenarnya kalau gue sisi positifnya gini, kalau diaspora itu supaya pemain-pemain Liga 1 itu benar-benar memaksimalkan namanya potensi dia permainan. Jangan nanti kayak ada tuh salah satu pemain yang kita kalau sekarang timnas dia 2 main ini 11-12 padahal mah jauh bener gitu loh. Ya adalah waktu itu ada pemain bola yang timnya baru promosi gitu. Maksud gua ya nggak perlu ngomong begitu, ya coba buktiin aja gitu. Kalau lo mampu ya harusnya lo masuk timnas gitu. Apalagi katanya kabarnya sekarang di PSSI nggak ada orang dalam ya, nggak ada orang dalam. Gua sih antara percaya atau enggak ya itu semua kembali lagi ke inilah. Sebelumnya sih ada kan, Hernando Ari waktu itu keceplosan. Tapi abis itu dia klarifikasi orang dalamnya ternyata dari provinsi atau apa, gue nggak ngerti lah. Pokoknya intinya masih ada orang dalam lah dulu gitu. Tapi itu sudah jadi rahasia umum gitu maksud gue, Bes. Jadi ya udah gali aja yang tim pemain-pemain Liga 1, beresin dulu jadwalnya dan segala macam. Apalagi kemarin Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI kan habis ngumumin tuh jadwal buat Liga 1 nanti. Nah, itu kan harusnya bersinergi dengan timnas dong. Jangan sampai nanti jadwalnya berubah-ubah terus. Akhirnya yang ribut pelatih klub sama pelatih timnas. Iya, kayak contoh dulu sebelum Thomas Doll keluar dari Persija kan, dia kan kritikannya tajam ya, menurut gue masuk akal menurut gue dari Thomas Doll itu. Jadi kalau bisa memang jadwal Liga 1 tuh ya ngikutin timnas ya. Ya ngikutin betul. Jadwalnya timnas. Jadi kayak sekarang nanti Liga 1 mau mulai ini nanti ya Championship Series-nya nggak ada gitu. Padahal kemarin ada Championship Series gitu. Gitu sih. Oke. Terus gimana?
ini apa masalah striker Striker. di apa namanya di timnas itu kan kurang banget tuh. Kayak pemain lokal belum ada yang bisa yang benar-benar jadi apa namanya jadi striker yang mampu buat ngegolin, karena yang ngegolin tuh kebanyakan kan pemain tengah, Yes. back. Indonesia belum punya striker. Itu juga harus ngambil dari diaspora kah? Iya. Atau memang karena kurang nih, kita tahu terus di Liga 1 ngasih kesempatan, klub-klub tuh ngasih kesempatan buat pemain-pemain muda jadi striker gitu. Betul. Tapi gue menilai sekarang striker timnas Indonesia, menurut gue yang gue patut apresiasi sebenarnya Ramadan Sananta, tapi ya tinggal di mentalnya aja gitu. Ya kalau dia sebenarnya subur aja, kalau lebih dikasih ini kesempatan aja, kesempatan bermain, menit bermain lebih banyak di pertandingan internasional kan. Tapi emang harus diakuin krisis striker kita sekarang beda. Kalau dulu kan banyak tuh, ada Beto, Kurniawan, terus Gonzales, BP, Boas, banyak lagi lah, Budi Sudarsono, Gendut Doni, ya. Ponario mah pemain tengah, apa gitu. Nah, adanya ini Poniman ada. Poniman siapa tuh? Ponakan. Gitu. Wah, nggak ikut gua kalau itu. Gitu. Nah, tapi menariknya karena kekurangan itu, timnas katanya mau narik Romeni ya. Romeni. Oh. Eli Romeni ya. Oh. Itu Oli apa? Oli Romeni. Bukan oli samping. Buat Vespa aja. Iya. Oli Romeni buat ngisi striker, karena ya Struijk juga bukan striker murni kan. Iya. Dia tipikalnya false nine ya. Betul, bisa dibilang false nine lah. Gitu. Ya. Jadi apalagi Jul? Kok manggilnya panjul-panjul Bro Tio. Ini brandingannya Bro Tio nih. Iya nih. Ya udah cukup segitu aja kali ya Bes ya. Gue juga bingung. Kayaknya kita udah ngebahas. Karena Euro udah. Copa baru mulai. Belum bisa ada yang terlalu banyak dibahas. Terus kita mengenai timnas sama Liga Indonesia, ya kan? Ya apalagi? Oh, lapangan apa nih? Lapangan Blok S. Jadi gini. Kemarin Erick Thohir bilang bahwa gue pengen lapangan GBK itu kayak lapangan Euro. Mungkin nggak? Mungkin tak mungkin. Aku nggak mau bahas itu karena faktanya ya gitu-gitu mulu. Maksud gue ya kalau mau, gue nggak mempermasalahkan sebenarnya GBK dijadiin konser apa. Nah itu yang jadi polemik kan. Nah, tapi, apakah GBK itu cuma buat tanding bola atau boleh juga pakai konser? Sebenarnya gini aja, di Eropa kan juga pakai buat Wembley atau apa kan juga pakai stadion ya, tinggal ditutup apa kayak yang benar-benar nggak merusak atau apa ya. Kalau misalnya ini kita jangan fokus aja di GBK ya, main aja misalnya cari stadion kayak GBT, Gelora Bung Tomo atau Batakan, Balikpapan. Iya memang lapangannya siap ya. Iya, apa di Stadion Mandala, maksudnya ini timnas Indonesia nggak harus fokus di GBK. Main aja ya. Walaupun sebenarnya kandang Garuda memang di GBK. Iya. Tapi kalau lapangannya kayak gitu kan juga ya permainan pemain juga jadi kurang kan. Iya, sekarang kan mulai banyak tuh stadion-stadion bagus kayak Gelora Bung Tomo, ya kan, Stadion Mandala, Batakan, terus belum lagi yang punya pemilik Komo itu di Kudus, bisa aja kan. Maksudnya meningkatkan animo masyarakat di luar Jakarta lah. Bisa. Gitu. Kalau enggak ya misalnya di mana yang di Stadion Jawa Barat itu yang bagus, Stadion Jalak Harupat sama Patriot itu, apalagi Gelora apa? Gelora Bandung Lautan Api GBL ya, Gelora Bandung Lautan Api ya. GBLA itu kan juga bisa dipakai, terus bisa juga stadion di mana BJ Habibie di Makassar. Manahan nanti dianggapnya anak emas. Kalau nggak Jatidiri juga oke sebenarnya. Jatidiri. Nah, maksudnya nggak usah. Sebenarnya Indonesia banyak stadion bagus dengan rumput yang bagus gitu. Iya,
nggak perlu harus di mana di GBK gitu. Ya mungkin sekiranya misalnya pertandingannya mepet sama jadwal konser kan bisa dipindahin ke Iya, stadion yang lain. kan ketahuan konser ini tanggal berapa, jadwal timnas tanggal berapa. Kan harusnya manajemen GBK bisa sinergi dengan PSSI. Ini itu juga menarik nih. Kemarin lapangannya jelek, banyak protesnya ke PSSI. Iya. Bukan ke manajemen GBK. Yang mana manajemen GBK itu sebenarnya di bawah Seknek ya? Iya. Di Itu. bawah Seknek gitu. Itu aja. Jadi PSSI itu sebenarnya kalau teman-teman ini ya, PSSI itu jatuhnya kayak tenant di mall. Betul. Dia nyewa. Jadi yang pemilik sebenarnya GBK itu Seknek. Jadi kalau misalnya teman-teman mau protes, nih kandang Garuda kita kok begini lapangannya, ke Seknek. Gitu. Iya, Jangan harusnya. PSSI. Ya kalau urusan itu gue setuju deh, Bes. Tapi kalau di urusan yang kayak pembenahan jadwal liga, wasit, terus regulasi yang benar dalam arti sertifikasi klub itu sendiri, keuangan atau itu jadi PR bersama untuk PSSI sendiri itu loh. Jadi jangan cuman numpang prestasi timnas aja, Bung Ketua Umum, ya kan? Jangan ini masuk ke ke ruang pemain. Ganti. Ada nggak ke ruang ganti? Ada nggak ketua umum sepak bola negara lain masuk kayak gitu? Nggak ada. Kalau nggak buat pencitraan, itu aja sih kalau dari gua pesannya. Ya ini sebagai kritik mendalam aja buat PSSI dan ketua umum lah gitu. Itu aja sih. Dan kita pengennya semua ini kritik itu buat timnas kita supaya lebih maju ya. Iya, betul. Bukan ngeritik cuma asal ngeritik. Tapi emang karena kecintaan kita sama timnas ya. Iya, betul. Pokoknya intinya gini. Pokoknya timnas maju itu kalau liganya juga baik gitu. Jangan cuma mengandalkan timnas maju tapi liganya berantakan. Sedangkan kasus Kanjuruhan aja belum jelas. Ya kan itu aja, udah itu. Sekian dari gua gitu sih doang. Kalau lu ada tambahan lagi silakan, Bas. Kayaknya cukup ya. Cukup ya? Cukup kita sampai sini ya. Oke. Terima kasih, Bro Ebe. Thank you semuanya. Thank you. Ale.